Halo teman-teman semua, kembali lagi ke live TikTok aku. Gimana nih kabarnya semua teman-teman? Halo Kak, selamat malam juga. Oke teman-teman, ini live-nya karena aku baru pulang jaga jadi agak malam, sekitar jam setengah 10 ya teman-teman ya. Di sini waktu Indonesia Barat itu hampir setengah 10. Udah setengah 10 sih teman-teman. Nomor berapa Kak? Nomor 1 guys. Silahkan dijawab dulu ya untuk soal nomor 1. Aduh, pilek banget nih. Harusnya soal ini tuh ada di malam semalam, teman-teman, malam kemarin. Cuman semalam itu lagi ada gangguan jaringan dan juga mati lampu. Jadi nggak bisa live, teman-teman ya. Jadi soalnya yang semalam itu dialihkan hari ini. Jadi ini soalnya, teman-teman silahkan dibaca dulu untuk soal nomor 1 ya. Dan malam ini tuh agak cepet-cepet dikit ya, karena aku kurang enak badan teman-teman. Jujur aku kurang istirahat, cuman tidur 4 jam doang. Jadi ngerasa sakit kayak gitu. Oke, dan aku baru juga pulang jaga IGD dan busuk banget teman-teman. Banyak banget pasien aku. Oke, lanjut ya ke soal nomor 1 teman-teman ya. Apakah pemeriksaan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, silahkan dijawab teman-teman. Di sini ada yang A, ada yang B. Nah, kita lihat di sini ya. Seorang wanita 28 tahun ya, primi, usia kehamilan 28 minggu. Datang ke PKM ya dengan keluhan sejak kemarin kurang merasakan pergerakan janinnya. Oke, hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal ya, bidan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi janin. Nah, pemeriksaan yang tepat apa teman-teman? Pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh bidan apa di puskesmas? Jadi di sini dia keluhannya ya, masalahnya kurang merasakan gerakan janin teman-teman. Nah, kemudian bidan memastikan lagi nih dengan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan apa? Pastinya dengan DJJ ya. Pastinya misalnya datang nih pasien ke kita, dia bilang Bu Bidan gerakannya kayak kurang aktif gitu. Nah, spontan pasti yang kita lakukan ada pemeriksaan DJJ untuk melihat kesejahteraan janin. Jadi kesejahteraan janin itu dilihat dari detak jantung janinnya teman-teman, seperti itu ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B. Kakak siapa ini? Kakak anak mama ya. B sih, karena kalau A bidan tidak bisa USG karena bukan wewenang bidan. Iya benar teman-teman ya. Jadi untuk menilai kondisi janin atau memantau kesejahteraan janin oleh bidan itu adalah dengan pemeriksaan DJJ teman-teman, menggunakan Doppler ataupun Linacs ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya B. Dan ya teman-teman, seperti biasa ya, silakan dipersiapkan lagi kertas-kertas kecil ataupun buram ya untuk menghitung berapa benar dan salah kalian. Lanjut ya ke soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Seorang wanita usia 26 tahun, G1P0A0, hamil 37 minggu, diantar suami ke klinik. Nonton sambil shift malam, semoga aman. Semoga ya Kak Widya ya. Aku juga baru pulang dari jaga sore nih. Seorang wanita ya usia 26 tahun, G1P0A0, hamil 37 minggu, diantar suami ke klinik dengan keluhan nyeri pada perut dan terasa panas teman-teman. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal ya, TFU 34 cm. Pasien juga mengeluh kadang mulut terasa asam, mudah lelah ya, perut terasa penuh. Nah, rencana tindakan teman-teman. Rencana asuhan ya, maksudnya itu apa? 37 minggu ya. Jadi ini dia keluhannya kadang mulutnya itu terasa asam. Ini berkaitan sama asam lambung ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini mulut terasa asam, kemudian berarti kan di sini produksi asam lambungnya meningkat. Kemudian mudah lelah, perutnya terasa penuh atau begah, teman-teman. Nah, kira-kira rencananya apa? Kita lihat. Yang A, ajarkan teknik distraksi. B, posisikan pasien duduk sandar. Kemudian yang C, sarankan pasien minum susu hangat. D, beri biskuit cracker setiap keluhan muncul. E, larang pasien langsung tidur sesudah makan. Nah, jadi teman-teman ya, dimana kalau misalnya produksi asam meningkat ya, misalnya masuk makanan kemudian produksi asam ya meningkat, itu sangat tidak dianjurkan untuk langsung tidur habis makan ya teman-teman ya. Setidaknya duduk dulu untuk supaya asam lambungnya itu tidak keluar atau tidak memicu keluar ya teman-teman, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya E teman-teman. Sampai soal nomor 2 ada yang benar semua nggak nih? Lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Aku hari ini agak kurang fit teman-teman, jadi mohon maaf kalau misalnya agak terburu-buru ya. Karena aku
kurang enak badan dan mulai pilek sama tenggorokan aku nggak enak banget. Lanjut ya ke soal nomor 3 teman-teman. Jawaban nomor 1, apakah jaringanku rusak tadi? Jawaban nomor 1 tadi adalah yang B, kakak. Semoga sehat selalu kak, amin guys. Doain semoga cepat sembuh ya guys ya. Oke, lanjut soal nomor 3 ya. Apakah hasil yang diharapkan dari intervensi tersebut? Jawaban nomor 2 kak. Nomor 2 tadi kakak Purnama. Nah, seorang perempuan usia 28 tahun ya, G1, P0, A0, ya 30 minggu. Thank you Kak Rosdiana atas supportnya ya. Semoga lekas sembuh, amin. Hamil 30 minggu, datang ke poli untuk periksa kehamilan ya, TTV, tekanan darah 16/10, frekuensi nadi 80 dapa kali per menit, frekuensi napas itu 18 kali per menit. Suhu 37 ya, tanpa odem pada wajah dan ekstremitas. TFU 30, Puki, Prescap, DJJ 145 kali per menit. Bidan menjelaskan pada pasien cara menghitung gerakan janin. Nah, hasil intervensi yang diharapkan apa teman-teman? Jadi kita lihat dulu intervensi yang dilakukan oleh bidan itu apa kepada pasien. Yaitu tentang cara menghitung gerakan janin. Ya, karena ini kan dia pasiennya dengan suspek PEB ya teman-teman ya. Kalau PEB nanti pasti berkaitan juga sama janin, kesejahteraan janinnya. Nah, jadi dipastikan setiap hari itu terus bergerak. Jadi bidan mengajarkan cara menghitung gerakan janin. Maka hasilnya yang diharapkan itu adalah pasien mampu menghitung atau menyampaikan jumlah gerakan janin secara benar per harinya, teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang B. Jadi hasil intervensi itu sesuai dengan intervensi yang dilakukan ya, harus matching teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, soal keempat silahkan dijawab. Apakah intervensi kebidanan yang tepat pada kasus tersebut? Ya, seorang wanita usia 30 tahun, P3A0 ya, nifas hari ketiga post SC atas indikasi PP totalis ya, TTV dalam batas normal, payudara bengkak disertai nyeri. Kemudian ASI sudah keluar namun sedikit, bayi belum mendapatkan ASI, TFU 3 jari di bawah pusat. Kemudian kontraksi baik, ibu dan bayi belum rawat gabung. Nah, apakah intervensi kebidanan yang tepat pada kasus tersebut? Nomor 3 jawabannya apakah Kak Ivana telat masuk atau gimana Kak Ivana? Nomor 3 tadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ya ke soal nomor 4, silahkan dijawab. Jadi di sini kita lihat dulu nih, dia post SC atas indikasi placenta previa totalis ya. Kemudian TTV-nya semua dalam batas normal, payudaranya ini bengkak teman-teman, bengkak disertai nyeri. Nah, ASI-nya itu udah keluar ya, tapi sedikit. Nah, ini kemungkinan tak ada penyumbatan ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian bayi belum mendapatkan ASI. Nah, semuanya dalam batas normal ya, TTV semuanya, pemeriksaan fisik dalam batas normal. Kira-kira intervensi teman-teman. Jadi payudaranya itu bengkak dan nyeri. Ya, seperti itu. Kemudian ASI-nya udah keluar tapi sedikit. Jadi kira-kira tindakan atau asuhan yang bisa dilakukan oleh bidan untuk mengatasi masalahnya adalah apa teman-teman? Yang A, melakukan pijat oksi. B, ajarkan teknik relaksasi. Yang C, lakukan kompres hangat. D, susui bayi sesering mungkin. E, lakukan perawatan payudara. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C teman-teman, lakukan kompres hangat. Tujuannya adalah untuk apa? Meredakan payudara bengkak dan nyerinya ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya payudaranya itu bisa tidak bengkak lagi ya, kemudian nyerinya juga diharapkan hilang teman-teman dengan bantuan kompres hangat seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 itu jawabannya adalah yang C teman-teman. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ya guys. Dan untuk try out, menurut kalian besok maunya jam berapa guys? Maunya besok jam berapa? Kalau sore gimana? Kayaknya kalau besok pagi tuh aku banyak banget kerjaan gitu. Besok aja kali ya teman-teman. Gimana kalau besok sore? Kok bisa ini semua salah fokus Kak Baby Pink? Mungkin Kak Baby Pink kelelahan juga ya kayak aku. Oke guys, enaknya malam. Jadi maunya jam berapa nih? Malam atau sore? Malam juga boleh. Besok kan kita nggak ada kuis ya, karena kan hari Minggu. Malam atau sore? Ya bebas deh. Aku tergantung vote nanti aja ya di grup Telegram vote-nya.
Jadi ini tryout-nya itu khusus soal bidan aja ya teman-teman ya. Dan juga khusus untuk para anggota grup. Jadi buat teman-teman yang bukan anggota grup, kalau misalnya mau gabung ke grup Telegram silahkan bergabung teman-teman supaya bisa ikutin tryout-nya. Oke, kita kembali lagi ke soal. Kita baca dulu ya. Seorang wanita usia semangat banget Kakak Nisa. Udah mau pingsan banget nih. Lanjutlah ya ke soal nomor 5. Seorang wanita usia 26 tahun P1A0, postpartum 6 jam, dirawat di ruang nifas dengan keluhan merasa lemas, banyak keluar darah dari jalan lahir ya. Mau gabung ke grup Telegram Kak? Silakan di stay tune terus sampai di akhir soal ya, sampai ke soal nomor 10. Nanti di akhir live aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram dan pastinya bakal dapat promo live. Tapi kuotanya terbatas jadi silakan digercep-gercepin teman-teman. Nah, banyak keluar darah dari jalan lahir, kemudian hasil pengkajian TTV dalam batas normal, kontraksi uterus lunak, kandung kemih penuh ya, bidan segera mengosongkan kandung kemih dan melakukan masase uterus. Nah, apakah hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut? Ya, jadi di sini kontraksi uterusnya itu lunak. Lunak, kemudian kita cari tahu penyebab lunaknya itu apa. Nah, ternyata kandung kemih atau kantong kemihnya itu penuh, blasnya penuh teman-teman. Nah, blas penuh atau kandung kemih penuh itu bisa mengganggu kontraksi uterus ya, seperti itu, dan bisa membuat uterusnya lembek atau niak ya, perdarahan. Jadinya kita pasang kateter dulu ataupun suruh ibunya berkemih dulu teman-teman supaya memperbaiki kontraksi uterus seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi harapannya setelah mengosongkan kandung kemih itu adalah kontraksi uterusnya menjadi kuat ya, menjadi lebih baik seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C. Next, lanjut ke soal nomor 6. Silakan dijawab untuk soal nomor 6 teman-teman. Apakah masalah kebidanan untuk kasus tersebut? Oke, seorang wanita usia 35 tahun datang ke poliklinik ginekologi dengan keluhan tidak dapat melakukan aktivitas seksual dalam 1 bulan terakhir disebabkan karena keputihan yang berbau, ada perdarahan, pasien merasa nyeri pada saat berhubungan suami istri. Nah, apa masalah kebidanannya teman-teman? Yo, kira-kira apa nih jawabannya? A, B, C, D, atau E? Teman-teman silahkan dijawab. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Kalau yang C itu gangguan rasa nyaman, kalau yang B itu disfungsi seksual. Kira-kira yang mana nih? Nomor 5 yang benar apa Kak? Nomor 5 tadi jawabannya C Kakak, yaitu kontraksi uterus kuat. Oke, aku langsung aja ya aku langsung aja jawab teman-teman. Nah, jadi kata kuncinya ada di sini. Dia itu ya datang ke poliginekologi atau polikebidanan. Itu dengan keluhan ya, dia tidak dapat melakukan aktivitas seksual dalam 1 bulan terakhir. Nah, berarti masalahnya itu ada di disfungsi seksual teman-teman, yaitu tidak berfungsi lah ya, sepertinya itu. Seksualnya mengalami gangguan teman-teman. Salah satunya apa? Yaitu ada yang keputihan berbau, perdarahan ya, kemudian nyeri saat berhubungan. Nah, kalau yang C, gangguan rasa nyaman ya, ini tidak mencakup dari ketiga ini semua. Nah, sedangkan disfungsi seksual itu mencakup semuanya teman-teman. Seperti itu. Maka nomor 6 itu jawabannya adalah yang B. Jadi cari lagi kata kuncinya ya. Sebenarnya jawabannya itu udah ada kata kunci di soal, tapi kembali lagi ke kitanya gimana cara melihat kata kuncinya itu, seperti itu. Lanjut ya ke soal nomor 6. Soal nomor 6, soal nomor 7 guys. Sorry. Apakah tindakan yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Salah ketik nih. Kenapa perawat? Harusnya bidan guys. Sorry. Sama aja ya. Seorang perempuan 38 tahun P2A0 ya, persalinan normal 1,5 jam yang lalu di ruang bersalin, hasil pemeriksaan TTV dan batas normal, TFU setinggi pusat. Kontraksi uterus keras ya, akral dingin, perdarahan terukur 500 ml. Apa tindakan yang dilakukan bidan teman-teman? Yuk, kira-kira silahkan dipilih, dipikirin dulu, cari dulu kata kuncinya, kemudian cocokin lagi sama opsinya teman-teman, silahkan dijawab. Kakak Ria Iswara itu jawabannya A, pijat fundus. Ada yang lain? Ada yang lain guys? Ada yang A, ada yang E, ada yang D. Yuk, kira-kira yang mana nih?
Ada yang jawab E, ada yang jawab D. Nah ini ya pasiennya kira-kira mengalami perdarahan nggak nih? Ini dia normal ya. Normal ya, ini persalinan normal teman-teman. Nah di sini perdarahan terjadi 500 mil teman-teman ya, terjadi 500 mili. Berarti pasiennya mengalami perdarahan nih. Nah, kalau pasiennya perdarahan, itu pertama sekali atur dulu posisinya, teman-teman ya. Jadi, atur dulu posisinya supaya posisinya itu aliran darahnya nggak turun, tapi malah balik ke jantung, yaitu dengan posisi Treadle Bird, teman-teman. Yaitu posisi kepala itu lebih rendah daripada posisi kaki. Tujuannya apa? Supaya darahnya itu ya, darah seluruh tubuh itu bisa mengalir ke jantung, teman-teman. Seperti itu. Lanjut ya, jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang E. Jadi injeksi ergometrin, misalnya pasien perdarahan nih, oke lah kita injeksi ergometrin, pijat fundus, segala macam ya, eksplorasi. Tapi kalau misalnya posisinya itu belum diperbaiki ya, sia-sia juga teman-teman. Jadi tetap perbaiki pasien ya dengan cara salah satunya posisi pasien seperti itu. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 8. Ini soal nomor 8, silahkan dijawab. Seorang wanita ya usia 18 tahun datang ke polibidan dengan keluhan nyeri saat haid. Hasil pengkajian ya diperoleh data nyeri yang dirasakan pada daerah simfisis, nyeri seperti tertusuk benda tajam sehingga tidak mampu untuk aktivitas sehari-hari. Apa tindakan kebidanan yang tepat pada kasus tersebut? Silahkan dijawab teman-teman. Ini diagnosisnya apa? Jawab dulu, diagnosisnya apa nih? Ada yang tahu diagnosisnya? Silakan dijawab dulu, diagnosisnya apa nih? Kalau udah tahu diagnosisnya, tahu nih tindakan yang harus dilakukan. Dysmenorrhea ya, dysmenorrhea teman-teman, dysmenorrhea. Ini kata kuncinya, yaitu remaja ya usia 18 tahun itu keluhan nyeri saat haid. Nah ini udah jelas banget dysmenorrhea ya. Nah penanganannya yaitu dengan melakukan kompres hangat. Kompres hangat itu salah satunya untuk mengurangi nyeri ya. Makanya kayak payudara bengkak atau nyeri itu lebih disarankan untuk kompres hangat. Gitu. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang A, teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 9. Sampai soal nomor 8 ada yang benar semua kah? Ada yang masih benar semua sampai soal nomor 8, guys? Udah nomor 8 aja, Kakak Nova telat ya. Nggak apa-apa telat ya, nanti rekaman live-nya aku kasih upload ulang di YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri. Silahkan kalian subscribe ya supaya kalian nggak ketinggalan rekaman-rekamannya. Salah satu Kak, WD keren. Dan juga buat kalian yang bukan anggota grup ataupun yang mau gabung ke grup Telegram itu masih bisa banget teman-teman ya. Dan juga besok itu ada tryout-nya. Ada tryout khusus soal-soal bidan. Jadi sayang banget kalau misalnya terlewatkan ataupun tidak diikuti ya. Jadi buat kalian yang belum gabung silahkan bergabung supaya kalian bisa join bareng tryout-nya teman-teman. Baru gabung Kak, siap. Nah untuk mau gabung ke grup Telegram itu silahkan stay tune terus, tonton sampai soal terakhir karena di situ aku bakal kasih promo gede-gedean teman-teman dan kuota terbatas ya. Lanjut ke soal nomor 9 ya. Seorang wanita usia 37 tahun datang ke poliklinik bidan untuk melakukan konsultasi KB. Nah hasil pengkajian TTV dalam batas normal. Kemudian pasien memiliki 3 anak dan anak terkecil usia 6 tahun. Nah, apakah metode kontrasepsi yang sesuai dengan pasien tersebut? Silakan dijawab. AKDR, implan. Rata-rata jawabannya adalah yang E, AKDR ya. 37 tahun ini resiko untuk hamil lagi ya teman-teman ya. Ini sudah resiko. Dan ditambah juga anaknya itu udah 3. Udah cukup lah ya. Maka kontrasepsi yang sesuai itu adalah kontap atau kontrasepsi mantap teman-teman ya. Perkara dari usianya itu udah lebih dari 37 tahun. Kemudian anaknya itu udah lebih dari 2 teman-teman. Seperti itu ya. Jadi tidak disarankan untuk AKDR ya. Karena AKDR tuh masih juga bisa kebobolan. Jadi lebih disarankan itu steril teman-teman. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang D. Kalau nggak salah aku udah pernah bahas soal ini deh. Tapi kapan aku udah lupa. Tapi pernah aku bahas ini teman-teman di live juga. Lanjut ya ke soal
Untuk nomor apa? Di poliklinik bisa ya Kak? Ini kan dia baru konsultasi aja teman-teman, bukan mau tindakan ya. Ini baru konsultasi aja. Konsultasi itu kan aneh ya, apa namanya tuh, kita ingin konsul gitu. Kira-kira metode yang cocok untuk KB usia 37 dengan anak dengan anak jumlah 3 itu kira-kira yang cocok apa kayak gitu. Konsultasi teman-teman, konseling, baru konseling, bukan tindakan. Kontrasepsi mantap itu sama dengan steril atau MOW kalau untuk perempuannya. Kalau untuk laki-laki MOP teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 10. Kamu gabung di grup telenya, silahkan gabung ke grup tele. Nanti di akhir live ya aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram. Lanjut ke soal nomor 10. Seorang wanita usia 50 tahunnya datang ke BPM itu dengan keluhan sering pusing, merasa panas, nyeri sendi ya, sering keringatan, keluar keringat pada malam hari, mengalami dispaurenia saat bersenggama, dan sudah tidak haid selama 2 bulan. Ikut TO-nya aja bisa nggak Kak? Untuk ikut TO-nya aja nih, TO di mana nih? TO di grup Telegram atau TO di Sobat P3K Kakak? Karena beda ya, TO di grup sama TO di Sobat P3K beda teman-teman, nggak sama ya. Dan kalau kalian beli Sobat P3K itu nggak dapat grup Telegram teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian order ebook itu udah include sama grup Telegramnya. Oke, diagnosa pada kasus ini. Kita lihat ya, dia usia 50 tahun. Nih mulai nih muncul tanda-tanda pusing, merasa panas, nyeri sendi, keringat malam hari ya. Kemudian nyeri saat bersenggama dan tidak haid selama 2 bulan. Oke, tidak haid selama 2 bulan itu artinya dia sedang memasuki masa menopause. Tapi kalau misalnya di sini dia bilang selama 2 tahun udah tidak haid, yaitu baru masa menopause teman-teman. Gitu ya. Lanjut untuk soal nomor berapa ya? Nomor 10. Nomor 10 jawabannya adalah yang D guys. Ada yang benar semua? Ada yang benar semua nggak nih? Salah 2 Kak Jusniar, siap. Nah buat teman-teman yang mau gabung tadi ke grup Telegram, silahkan kalian pergi ke Instagramnya Lolos ASN teman-teman ya. Silakan pergi ke Instagramnya Lolos ASN dan jangan lupa di follow akunnya supaya kalian dapetin potongan harga sebesar 20.000 untuk 5 orang tercepat. Jadi harga ebook itu 120.000, karena ada potongan 20.000 jadi 100.000 aja. Ebooknya itu udah lengkap sama pembahasan video, kemudian soal-soal manajerial, sosiokultural, wawancara, dan juga teknis bidan, plus dengan grup Telegram. Jadi grup Telegram itu di dalamnya ada soal-soal kuis setiap Senin sampai Sabtu. Sehari ada 3 kali dikasih soal, dan soal-soalnya itu terbaru dan berbeda, tidak ada yang sama teman-teman. Mau di live di YouTube ataupun di ebook itu nggak ada yang sama sedikit pun, soalnya berbeda ya. Kemudian ada materi terkait kisi-kisi P3K. Kemudian itu juga ada tryout akhir bulan teman-teman. Jadi banyak banget benefitnya. 100.000 itu udah dapetin semua dan itu berlaku seumur hidup. Untuk ebook berlaku seumur hidup, untuk grup itu berlaku sampai kalian selesai ujian teman-teman. Jadi 100.000 itu menurut aku murah banget teman-teman. 2 tahun bukan post menopause Kak. Iya sorry, 2 tahun itu post menopause guys. Nah jadi kalian kalau misalnya mau order silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN dan juga diklik link WhatsApp admin di sini ya. Kalau mau order silahkan klik link WhatsApp admin di sini kalau misalnya mau order. Nanti bahkan dibahas oleh admin satu persatu. Jangan lupa di follow supaya dapetin potongan harga. Dan juga kita tersedia ada 6 buku paket ebook ya, nakes, ada perawat, bidan, SKM, kemudian labor, gizi, dan juga farmasi atau apotik teman-teman. Dan misalnya kalau kalian teman kalian mau cari-cari, boleh kalian rekomendasikan ya, karena bagus banget dan semuanya sudah include dengan grup Telegram teman-teman. Oke, seperti itu ya. Thank you banget yang udah gabung ke live aku, yang udah komen-komen juga. Thank you so much. Dan sampai jumpa di hari Senin. Kita lanjut lagi live-nya hari Senin ya. Terlebih kurang aku mohon maaf. Bye-bye.